Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi kimia kelas 12, yaitu tentang sel volta. Mari kita simak bersama-sama. Sel volta merupakan bagian dari sel elektrokimia. Kita bisa mengingat sel volta dengan jembatan keledai, vokalis, kapan, karet, anoks, yang artinya adalah sel volta mengubah reaksi kimia menjadi energi listrik, katoda bermuatan positif, anoda bermuatan negatif, di katoda terjadi reduksi, dan di anoda terjadi oksidasi. Ada perbedaan mendasar antara sel volta dan sel elektrolisis. Persamaan keduanya adalah bahwa di katoda merupakan tempat terjadinya reaksi reduksi dan di anoda tempat terjadinya reaksi oksidasi. Namun pada sel volta, energi kimia diubah menjadi energi listrik. Katodanya bermuatan positif, sedangkan anoda merupakan elektroda yang bermuatan negatif. Pada sel volta terjadi pemisahan reaksi redoks menjadi dua bagian, yaitu setengah reaksi oksidasi di anoda dan setengah reaksi reduksi di katoda. Nah, anoda dan katoda ini diletakkan dalam suatu larutan elektrolit yang kemudian dihubungkan oleh rangkaian kawat dan nanti elektron akan mengalir dari anoda ke katoda. Nah, aliran inilah yang kita kenal dengan arus listrik. Jadi, aliran elektron disebut dengan arus listrik. Arus listrik yang terjadi disebabkan karena adanya beda potensial pada katoda dan anoda. Nah, hal ini bisa diketahui dari pengukuran menggunakan voltmeter. Bagaimana sel volta itu ya? Jadi di anoda pada sel volta terjadi reaksi oksidasi dan anodanya bermuatan negatif. Sedangkan pada katoda terjadi reaksi reduksi dan katoda ini adalah elektroda yang bermuatan positif. Rangkaian dari sel volta sendiri digambarkan seperti yang terlihat di layar, yaitu terdapat dua buah wadah, di mana wadah ini mengandung larutan elektrolit. Nah, kemudian ke dalam wadah dimasukkan elektroda. Masing-masing wadah dimasukkan elektroda, kemudian kedua elektroda dihubungkan oleh sebuah rangkaian luar yang terbuat dari kawat, kemudian dihubungkan dengan voltmeter nanti untuk mengukur beda potensial yang dihasilkan. Nah, serta tidak lupa ada jembatan garam. Jadi masing-masing itu mempunyai fungsi. Nanti di anoda ini akan terjadi reaksi oksidasi, sedangkan di katoda terjadi reaksi reduksi. Nah, elektron yang dihasilkan dari anoda itu kemudian akan mengalir melalui kawat menuju ke katoda. Jadi di katoda terjadi pengikatan elektron sehingga nanti lama-kelamaan katodanya akan menebal, kemudian anoda lama-kelamaan akan mengalami pengikisan atau aus. Nah, aliran elektron itu terjadi dari anoda menuju ke katoda. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara kita menentukan anoda dan katoda sebuah sel volta, ya. Namun sebelumnya di sini ada jembatan garam. Jembatan garam ini berfungsi untuk menetralkan larutan elektrolit yang ada pada kedua wadah, karena nanti suatu saat larutan elektrolit yang di sini ini akan
menjadi tidak netral kembali, sehingga untuk menetralkannya diperlukan ion yang berasal dari jembatan garam, di mana jembatan garam ini berisi agar-agar yang mengandung ion positif dan ion negatif yang nanti akan menetralkan kedua larutan. Ya, bagaimana kita menentukan katoda dan anoda dalam sel volta? Jadi, untuk menentukan katoda, ini adalah logam dengan harga E0 besar dan letaknya berada di sebelah kanan pada deret volta. Untuk anoda sendiri merupakan logam dengan harga E0 kecil, kemudian berada di sebelah kiri dalam deret volta. Nah, sebagai contoh, kita akan lihat contoh dari penentuan katoda dan anoda. Jika misalkan ada Zn2 plus 2 elektron menjadi Zn dengan harga E0 sebesar min 0,76 volt. Kemudian ada Cu2 plus 2 elektron menjadi Cu dengan harga E0 sebesar plus 0,34 volt. Nah, untuk menentukan siapa katoda dan anoda, kita cukup melihat harga E0 dari masing-masing logam, atau nanti kita bisa lihat posisinya atau letaknya dalam deret volta. Nah, karena harga Zn, E0 Zn itu lebih kecil daripada E0 Cu, maka Zn bertindak sebagai anoda dan Cu bertindak sebagai katoda. Diagram sel. Diagram sel adalah susunan suatu sel volta yang dinyatakan dengan notasi singkat. Nah, untuk diagram sel, penulisannya kita mulai dari anoda, kemudian ion anoda, kemudian ion katoda, dan katoda itu sendiri. Nah, kalau kita lihat diagram sel, ini ada garis sejajar 1 dan ada garis sejajar 2. Nah, garis sejajar 1 ini merupakan pemisah antar fase. Jadi, dia memisahkan fase di anoda itu adalah padatan atau solid, kemudian ion anodanya adalah aqueous, kemudian ion katoda aqueous dibatasi dengan batas antar fase, kemudian katoda itu adalah solid atau padat. Kemudian ada garis sejajar 2 yang memisahkan antara anoda dan katoda, dan garis 2 ini juga merupakan gambaran dari jembatan garam. Jadi sebelah kiri anoda dibatasi oleh jembatan garam, kemudian sebelah kanan katoda, di mana di anoda terjadi reaksi oksidasi, sedangkan di katoda terjadi reaksi reduksi. Nah, elektroda hidrogen dijadikan sebagai elektroda standar. Jadi yang menjadi elektroda standar adalah elektroda hidrogen platina, yaitu batang platina yang dimasukkan ke dalam larutan asam yang mengandung ion H+ sebesar atau berkonsentrasi 1 molar pada suhu 25 derajat Celcius dan tekanan 1 atm. Jadi pada kondisi standar, yaitu pada suhu 25 derajat Celcius, tekanan 1 atm, dan konsentrasi 1 molar, besarnya beda potensial elektroda tersebut adalah 0,00 volt. Dan reaksinya dituliskan seperti yang tertera di layar. Nah, karena menghasilkan beda potensial sebesar 0,00 volt, makanya elektroda hidrogen dijadikan sebagai elektroda standar atau elektroda pembanding untuk logam-logam lain. Nah, bagaimana pengukuran potensial elektroda standar yang dilambangkan dengan E0?
Nah, pengukuran nilai potensial elektroda dilakukan dengan menyusun elektroda tersebut menjadi sebuah rangkaian sel elektrokimia dengan elektroda standarnya adalah hidrogen dan platina. Nah, besarnya potensial yang diukur dengan menggunakan elektroda standar ini disebut potensial elektroda standar atau yang biasa dikenal dengan E0. Kita lihat bahwa di voltmeter itu menunjukkan angka 0,76. Jadi elektroda Zn ditempatkan sebagai anoda, sedangkan elektroda standarnya adalah hidrogen. Jadi elektron nanti akan mengalir dari elektroda Zn menuju ke elektroda hidrogen. Nah, besarnya potensial yang dihasilkan itu sebesar 0,76 volt. Namun, berdasarkan perjanjian atau kesepakatan, karena potensial elektroda hidrogen itu adalah 0, dan faktanya bahwa potensial hidrogen lebih tinggi, ya, yaitu ditunjukkan dengan arus listrik yang mengalir dari elektroda hidrogen ke elektroda Zn, sehingga beda potensial seng itu sebesar minus 0,76 volt. Sehingga dituliskan menjadi persamaan reaksi setengah selnya adalah Zn2 plus 2 elektron menjadi Zn dengan harga E0 sebesar min 0,76 volt. Nah, ada beberapa data harga potensial elektroda standar dari beberapa logam. Nah, ini kita bisa lihat harga potensial yang paling kecil ini adalah litium, yaitu min 3,045 volt. Nah, apa yang kemudian dimaksud dengan potensial sel? Jadi potensial sel atau E0 sel merupakan selisih antara nilai potensial elektroda dari anoda dan katoda suatu sel elektrokimia. Bisa dirumuskan dengan E0 sel sama dengan E0 dari katoda dikurangi E0 dari anoda, atau E0 yang mengalami reaksi reduksi dikurangi E0 yang mengalami reaksi oksidasi. Nah, dalam hal ini kita perlu mengetahui logam mana yang bertindak sebagai katoda atau mengalami reaksi reduksi, dan logam mana yang bertindak sebagai anoda atau yang mengalami reaksi oksidasi. Nah, potensial elektroda standar dan hubungannya dengan daya oksidasi dan daya reduksi. Jadi ada hubungan antara harga E0 dengan daya oksidasi dan daya reduksi suatu logam. Nah, jika harga E0-nya semakin besar, itu berarti bahwa logam itu mudah mengalami reaksi reduksi. Kemudian logam itu bersifat oksidator kuat. Sebaliknya, jika E0-nya makin kecil, artinya logam itu mudah mengalami reaksi oksidasi dan logam itu bersifat reduktor kuat. Ada sebuah deret logam, ya, yang menyatakan susunan unsur-unsur logam berdasarkan harga potensial elektroda standarnya. Nah, ini dikenal dengan nama deret volta. Jadi logam-logam disusun berdasarkan kenaikan harga potensial elektroda standarnya, dimulai dari litium sampai emas. Jadi Li, K, Ba, Ca, Na, Mg, Al, Mn, Zn, Cr, Fe, Ni, Cd, Co, Sn, Pb, H, Cu, Hg, Ag, Pt, dan Au. Nah, ada arti di balik deret volta ini. Jadi, jika semakin ke kiri, itu berarti bahwa logamnya semakin reaktif. Kemudian logam yang semakin ke kiri itu semakin mudah mengalami reaksi oksidasi atau mudah melepas elektron, sehingga sifat reduktornya makin kuat dan sifat oksidatornya semakin lemah. Nah, sedangkan logam-logam yang deretnya semakin ke kanan itu berarti bahwa logamnya semakin kurang reaktif. Logam itu mudah mengalami reaksi reduksi, artinya semakin sukar melepas elektron, sehingga dia bersifat oksidator kuat atau
bersifat reduktor lemah. Jadi jika kita lihat logam dari deret volta ini, maka yang paling reaktif adalah litium, kemudian yang kurang reaktif adalah Au atau emas. Yang paling mudah mengalami reaksi oksidasi adalah litium, kemudian paling mudah mengalami reaksi reduksi adalah Au, dan seterusnya. Nah, ada namanya reaksi pendesakan. Jika kita lihat logam-logam dalam deret volta dari litium sampai emas, maka berdasarkan harga potensial reduksinya ada kemampuan untuk mendesak logam lain. Jadi dalam deret volta, logam sebelah kiri itu mampu mendesak logam di sebelah kanannya. Sebagai contoh, jika kita punya aluminium akan bereaksi dengan Zn2+, kita disuruh menentukan apakah reaksi ini berlangsung atau tidak. Nah, berdasarkan konsep reaksi pendesakan, maka kita bisa memprediksikan reaksi ini berlangsung atau tidak dengan melihat letaknya atau posisinya dalam deret volta. Kita lihat aluminium ingin bereaksi dengan Zn2+, maka kita lihat posisi aluminium dan Zn2+ di dalam deret volta. Kita lihat aluminium dan Zn. Nah, aluminium berada di sebelah kiri dari Zn, sehingga reaksi ini bisa berlangsung karena aluminium berada di kiri dan Zn berada di kanan. Logam kiri mampu mendesak logam di sebelah kanan. Artinya, ketika aluminium bereaksi dengan Zn2+, maka akan terjadi reaksi Al3+ plus Zn. Nah, ini persamaan reaksinya bisa kita setarakan menjadi, karena ini ionnya ada +2, ini ada +3, maka kita setarakan jumlah ion kiri dan kanan. Al dikalikan dengan 2, kemudian ion Zn2+ kita kalikan dengan 3, kemudian di sini Al-nya kita kali dengan 2, dan Zn kita kalikan dengan 3. Nah, reaksi pertama berlangsung karena posisi atau letak aluminium berada di sebelah kiri Zn. Nah, kemudian contoh yang kedua, ada Fe, logam Fe bereaksi dengan Zn2+. Kita akan lihat apakah reaksi ini berlangsung atau tidak. Kita lihat posisi Fe dan Zn dalam deret volta. Kita lihat. Ini Zn, kemudian Fe. Ya. Jadi Zn berada di sebelah kiri Fe. Sehingga ketika Fe mau bereaksi dengan Zn, ini tidak bisa terjadi. Berarti reaksi ini tidak bisa terjadi, ya, atau tidak berlangsung. Baik, untuk penggunaan sel elektrokimia dalam kehidupan sehari-hari ini sangat banyak. Salah satunya adalah baterai atau sumber arus searah. Pada baterai sendiri ada sel primer dan ada sel sekunder. Contoh sel primer yaitu sel kering, sel alkalin, sel perak oksida. Nah, sel primer ini adalah sel yang reaksinya tidak dapat balik atau irreversible, sehingga jika sudah habis kita tidak bisa isi ulang. Biasanya adalah baterai-baterai untuk jam, untuk senter, dan seterusnya. Namun yang baterai sel sekunder adalah baterai yang reaksinya dapat balik sehingga dapat diisi kembali. Contohnya adalah aki, kemudian baterai handphone, kemudian baterai-baterai lain yang bisa di charge ulang. Baik, contoh soal yang pertama. Diketahui potensial elektroda perak dan tembaga sebagai berikut. E0 dari Ag atau perak adalah plus 0,80 volt. Kemudian E0 dari Cu adalah plus 0,34 volt. Kita diminta menuliskan diagram sel
kemudian potensial standar sel, kemudian menentukan reaksi berlangsung spontan atau tidak, dan yang terakhir menuliskan reaksi sel. Nah, untuk menjawab soal ini, maka hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita akan menentukan dari kedua logam ini siapa yang bertindak sebagai anoda dan siapa yang bertindak sebagai katoda. Nah, tadi sudah kita pelajari di depan bahwa yang bertindak sebagai katoda ini adalah logam dengan harga N0 yang besar, kemudian letaknya adalah sebelah kanan dalam deret volta. Kemudian yang bertindak sebagai anoda adalah logam dengan harga N0 kecil dan dia berada pada sebelah kiri dalam deret volta. Nah, dari kedua logam ini berdasarkan potensial reduksinya, maka kita bisa menentukan katoda dan anoda. Harga N0 Ag lebih besar daripada harga N0 Cu, maka Ag bertindak sebagai katoda, kemudian Cu bertindak sebagai anoda. Nah, setelah kita menentukan katoda dan anoda, maka kita bisa menjawab soal yang A untuk diagram sel. Ingat bahwa penulisan diagram sel itu memenuhi aturan anoda, batas antar fase ion anoda, jembatan garam ion katoda, dan batas antar fase katoda. Nah, ini adalah formula untuk menentukan diagram sel. Nah, karena tadi anodanya adalah Cu dan katodanya adalah Ag, maka notasi sel atau diagram sel bisa kita tuliskan anoda adalah Cu, berarti Cu batas antar fase menjadi Cu2+, jembatan garam, kemudian ion katoda, katodanya adalah Ag, maka ionnya adalah Ag+, batas antar fase Ag. Nah, ini adalah diagram sel atau notasi sel yang terbentuk. Namun kita perlu menyetarakan muatan. Di sebelah kiri muatannya adalah +2, sebelah kanan baru +1, sehingga di depannya harus kita beri koefisien 2, ya. Nah, ini adalah diagram sel yang terbentuk. Selanjutnya, yang B, kita akan menentukan potensial standar sel atau harga N0 sel yang terbentuk, memenuhi persamaan N0 dari katoda dikurangi N0 dari anoda. Nah, yang bertindak sebagai katoda adalah Ag, maka ini adalah N0 dari Ag dikurangi N0 dari Cu. Kita masukkan nilainya, plus 0,80 dikurangi plus 0,34 volt. Hasilnya adalah plus 0,54 volt. Jadi potensial sel yang terbentuk sebesar 0,54 volt. C. Tentukan apakah reaksi berlangsung spontan atau tidak. Ada dua arti dari harga N0 sel, yaitu jika harga N0-nya positif, itu berarti bahwa reaksinya berlangsung spontan. Namun, jika harga N0-nya negatif, berarti reaksi berlangsung tidak spontan. Nah, karena tadi harga N0 selnya adalah positif, maka reaksi ini berlangsung secara spontan. Sekarang yang D, tuliskan reaksi selnya. Nah, untuk menuliskan reaksi sel, kita harus menuliskan reaksi yang terjadi di katoda dulu. Di katoda terjadi reaksi reduksi. Katodanya adalah Ag, maka di katoda terjadi reduksi dari ion Ag plus elektron menjadi Ag. Nah, kemudian di anoda ini terjadi reaksi oksidasi, yaitu oksidasi logam Cu menjadi Cu2+.
Cu teroksidasi menjadi Cu2+ plus 2 elektron. Jika kita perhatikan, jumlah elektron pada kedua persamaan ini tidak sama. Oleh sebab itu kita harus menyamakan elektronnya, yaitu dikali 2 dan dikali 1. Nah, sehingga persamaan ini menjadi Ag dikali 2, elektron dikali 2, logam Ag juga dikali 2. Cu dikali 1, sehingga reaksi sel yaitu elektron bisa saling meniadakan, sehingga menjadi 2Ag plus Cu menjadi 2Ag plus Cu2+. Jadi ini adalah reaksi sel yang terjadi. Baik, untuk contoh soal yang selanjutnya, diketahui beberapa harga potensial elektroda, yaitu N0 dari Fe2+ plus 0,77, N0 dari Cu plus 0,34, dan N0 dari Fe adalah min 0,44. Kita diminta untuk menentukan apakah reaksi A dan B berlangsung spontan atau tidak. Nah, hal pertama yang kita lakukan adalah kita akan mengurutkan harga potensial reduksi yang ada pada soal dari harga N0 yang paling kecil, yaitu harga N0 Fe. Jadi kita urutkan berdasarkan harga potensial reduksi, kemudian harga yang kedua yaitu N0 milik Cu, kemudian yang paling besar adalah Fe2+. Nah, berdasarkan urutan ini maka kita bisa menentukan reaksi A dan B berlangsung atau tidak. Untuk A yaitu 2Fe3+ plus Cu menjadi 2 kita harus menentukan ini berlangsung atau tidak. Jadi caranya kita lihat posisinya dalam deret volta. Di soal yang A, Fe3+ mendesak Cu. Nah, namun di sini tidak ada Fe3+. Tapi di soal di reaksi yang pertama itu ada Fe3+. Jadi reaksi ini kita balik, Fe2+ menjadi Fe3+ plus elektron. Nah, karena dibalik maka harga N0-nya menjadi negatif 0,77 volt. Nah, letaknya adalah sebelum Fe, maka Fe3+ paling kiri. Nah, kita lihat sekarang posisinya. Fe3+ di sebelah kiri, kemudian Cu di kanan. Ingat konsep reaksi pendesakan bahwa sebelah kiri mampu mendesak sebelah kanan. Fe sebelah kiri, Cu sebelah kanan. Artinya reaksi ini akan terjadi sehingga terbentuk 2Fe2+ plus Cu2+. Ini artinya dia berlangsung spontan. Kemudian yang B, Fe2+ plus Cu. Ya, kita lihat posisinya. Fe2+ ada di sebelah kanan. Kemudian Cu ada di sebelah kirinya. Kanan tidak bisa mendesak sebelah kiri. Artinya reaksi ini tidak berlangsung atau reaksi ini tidak spontan. Ya. Demikian yang bisa disampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.